Sungai, terbukalah! Junatoros, kembali lagi bersama saya Zen dengan siapa di mana rumahnya, gimana kabarnya? Setelah saya kemarin membahas ada satu film Doraemon yang menyinggung kisah penciptaan Nabi Adam, banyak di antara kalian yang komen kalau ternyata bukan hanya Nabi Adam saja yang pernah dijadikan referensi, tetapi ada beberapa nabi lain yang juga kisahnya diambil untuk pembuatan alur cerita animasi Doraemon. Jujur, saya sendiri baru tahu karena selama ini saya hanya mengikuti serial movie-nya aja yang tayang tiap 1 tahun sekali. Jadi ya terima kasih banyak bagi kalian yang sudah ngasih tahu saya di kolom komentar. So, jadi tanpa berbusa-busa lebah basa-basi singgah sungut bobos siga besabia, inilah 4 kisah nabi yang pernah menjadi referensi cerita Doraemon. Kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam di sini maksudnya adalah kisah tentang penciptaan Nabi Adam dan Hawa. Sebagaimana yang sudah saya bahas dalam video short yang ini, kisahnya dapat kita temukan dalam serial movie Doraemon yang ke-39 berjudul Doraemon Nobita's Chronicle of the Moon Exploration. Nobita yang ingin membuktikan perkataannya bahwa di bulan ada kelinci, maka ia pun bersama Doraemon berangkat ke bulan untuk membangun sebuah kerajaan kelinci di sana. Pertama mereka menerangi bagian yang gelap, setelah itu Doraemon mengeluarkan alat canggih semacam keran air untuk memancarkan air dari dalam tanah. Lalu mereka menaburkan benih tanaman di sekitarnya dan kemudian mereka membuatkan sebuah kubah untuk melindungi dunia tersebut dari hantaman meteor. Setelah itu, Doraemon dan Nobita juga membuat sepasang kelinci dari tanah liat. Dan di bagian inilah terkandung cerita yang mirip dengan kisah penciptaan Nabi Adam. Bahkan setelah mereka selesai membuat sepasang kelinci itu, Doraemon bilang begini. Kisah Nabi Musa. Sungai, terbukalah! Untuk kisah Nabi Musa sendiri, ada 2 episode Doraemon yang mengandung unsur-unsur kenabiannya. Pertama ada di serial TV Doraemon yang berjudul Membelah Sungai Jadi 2. Dalam episode ini, Nobita menggunakan tongkat Nabi Musa untuk membelah sungai jadi 2 demi menemukan kapal milik Suneo yang tak sengaja ia tenggelamkan. Tapi parahnya, Nobita sempat-sempatnya memakai alat ini buat membelah air di sebelah belahan yang sudah terbelah. Nah, kalau yang kedua ada di film Doraemon Petualangan Nobita di Kerajaan Burung. Di sini Doraemon menggunakan tongkat Nabi Musa untuk membelah air yang ada di puncak pohon menara agar si air tersebut terjun dan memadamkan api yang sedang membakar rumah penduduk Kerajaan Burung. Menariknya, ada sedikit perbedaan cara kerja tongkat Nabi Musa di serial TV dan di versi movie-nya. Kalau di serial TV cukup dengan berkata, "Air terbelahlah," maka air tersebut akan terbelah menjadi 2. Sementara di versi movie-nya, Doraemon perlu melemparkan tongkat tersebut ke dalam air untuk bisa membelah air tersebut menjadi 2. Nah, kalau kalian suka versi yang mana? Apakah yang versi di TV, di movie, atau yang versi Nabi Musa aslinya? Silahkan kalian komen di kolom jembatan. Kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh sendiri adalah salah satu kisah paling terkenal di seluruh dunia. Kisah tentang seorang manusia yang mendapat penglihatan kalau dunia akan tenggelam akibat banjir yang sangat dahsyat sehingga ia membuat sebuah bahtera untuk menyelamatkan diri. Nah, di serial animasi Doraemon setidaknya ada 2 episode yang mengandung kisah tersebut. Pertama ada di serial TV Doraemon yang berjudul Dunia yang Tenggelam. Nobita mendapat penglihatan dari alat ajaibnya Doraemon kalau dunia akan dilanda banjir yang sangat besar pada tengah malam sampai menenggelamkan kota Jepang. Nobita bersama Doraemon pun membangunkan sebuah bahtera yang terbuat dari kayu karena penglihatan tersebut, meskipun mereka mendapat cemoohan dari keluarga dan teman-teman mereka. Bedanya, kalau dalam kisah Nabi Nuh, banjir besar benar-benar terjadi dalam skala global. Sementara di Doraemon, banjirnya hanya terjadi dalam skala mimpinya si Nobita aja. Nobita, bangun!
Kedua, ada di versi movie-nya saat berpetualang di negeri angin. Walaupun di versi movie ini tidak ditunjukkan secara gamblang seperti di serial TV-nya, tetapi unsur kisah Nabi Nuhnya masih terkandung di sana. Hal ini dapat kita temukan saat si ketua Bison yang telah menyelamatkan Nobita menceritakan sebuah kisah tentang seorang pendekar pedang yang menaiki perahu untuk mengalahkan Mafuga, seekor naga raksasa yang terbuat dari awan. Nah, pendekar tersebut bernama Noajin, di mana nama Noajin sendiri terinspirasi dari nama Noah, atau kita mengenalnya dengan sebutan Nabi Nuh. Kisah Nabi Sulaiman. Sepertinya kalian semua juga sudah pada tahu ya, kalau di Doraemon itu ada satu film yang ceritanya sedikit menyenggol tentang kisah raja yang kaya raya, tepatnya di film Doraemon yang berjudul Petualangan Nobita di Negeri 1001 Malam. Nobita dan kawan-kawan melakukan perjalanan dalam misi penyelamatan Shizuka yang terjebak di dalam dunia komik. Namun mereka sendiri malah terjebak di padang pasir yang sangat luas. Ketika mereka dalam situasi yang sangat kritis, mereka diselamatkan oleh seorang pria misterius namun mempunyai kekayaan yang sangat melimpah. Istananya megah, terbuat dari emas, dan ia tinggal seorang diri di tengah-tengah gurun pasir. Walaupun ia sendiri mengaku bukan bernama Sulaiman, tetapi ciri-cirinya dapat kita lihat kalau dia mempunyai banyak kesamaan dengan Nabi Sulaiman. Dalam agama Islam, Nabi Sulaiman tidak hanya dikenal sebagai seorang raja yang kaya raya, tetapi ia juga dikenal dapat mengendalikan jin. Nah, orang ini juga sama, ia mempunyai pasukan yang terdiri dari golongan jin yang bisa disuruh untuk melakukan apapun. Dan selain itu, ia juga dapat memindahkan seluruh istananya dengan sangat mudah, sebagaimana mukjizat Nabi Sulaiman yang dapat memindahkan istana Ratu Balkis dalam sekejap mata. Jadi, itulah beberapa kisah Nabi yang pernah menjadi inspirasi dalam pembuatan serial animasi Doraemon. Tentu saja, semua kisah yang diselipkan ini hanyalah murni karena terinspirasi saja, bukan bermaksud untuk menghina atau merendahkan kisahnya. So, sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, and see you guys in the next videos. Asuka